Shalom, kembali berjumpa dengan saya Reli dalam program Back to the Bible. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mendukung channel ini. Dan bagi yang ingin belajar Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe, berikan like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk dibagikan. Dan silakan tekan tombol lonceng untuk bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi pada saat saya mengupload video-video saya. Saudara-saudara, Pendeta GL berulah lagi. Dia kembali bikin pernyataan yang kontroversi. Pernyataannya itu kira-kira bunyinya begini. Pendeta sesalah apapun, kalau tidak dibela, harus diam. Jadi kalau dia sebagai seorang pendeta, GL, ataupun teman-temannya, kawan-kawannya, yang berbuat salah, harus didiamkan. Nah, saya berharap ini hanya slip tongue saja dari GL ya. Tetapi kalau ini, pernyataan ini disampaikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang ngawur lah, ngaco, dan berbahaya. Kalau ada pendeta yang, ini oknum ya, menipu, pendeta yang munafik, pendeta yang merampok, apakah harus didiamkan? Apakah tidak boleh ditegur? Apakah tidak boleh dikritik? Apakah harus disebut orang-orang tersebut adalah tidak berpengetahuan, tidak berpendidikan, terkutuk, dipakai oleh setan, seperti yang disampaikan oleh GL ini. Nah, jadi benarkah ya kalau ada pendeta bersalah itu harus didiamkan? Tidak boleh dikritik dan ditegur. Ya, kita harus kembali ke Alkitab. Apa yang Alkitab katakan untuk menghadapi jika terjadi peristiwa begini. Kita buka di dalam Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Tetapi waktu Kefas atau Petrus datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Petrus adalah rasul yang senior. Paulus itu adalah juniornya. Tetapi ketika Petrus berbuat salah, dalam hal ini Petrus berlaku munafik. Ternyata pendeta juga bisa munafik ya. Ada pelesetan, munafik itu adalah muka nabi, pikiran kotor. Tetapi kemunafikan Petrus bukan tentang hal itu. Ya, nanti kita akan bahas di lain waktu. Apa yang menjadi penyebab sehingga Paulus berani menyatakan bahwa Petrus adalah seorang yang munafik, yang mengakibatkan orang-orang pun ikut bersikap munafik seperti Petrus. Paulus mengatakan bahwa sikap dan perbuatan daripada Petrus ini, sekalipun dia adalah seorang rasul, itu adalah sebuah kesalahan. Dan Paulus berani untuk menegur, bahkan ditegur di depan umum. Yang kedua, saya selalu harus berikan dua contoh atau dua dasar. Matius pasal 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Waktu itu Petrus sudah menjadi murid Yesus. Petrus sudah menjadi rasul. Jadi sebelum Paulus menegur dia dalam kesalahan yang lain, ternyata Petrus juga pernah ditegur dengan keras oleh Yesus. Petrus ditegur berarti dia berbuat kesalahan. Ini yang saya katakan bahwa pernyataan daripada GL ini adalah pernyataan yang salah, ngawur. Secara tidak langsung, kalau ini memang disampaikan serius oleh pendeta GL, secara tidak langsung dia berkata bahwa
ajaran dan tindakan perbuatan Yesus dan Paulus di mana mereka menegur Petrus, itu adalah sebuah tindakan yang salah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, manusia yang sudah memiliki kodrat dosa di dalam dirinya bisa berbuat salah. Dan itu tidak pandang siapa, mau pendeta senior, mau pendeta junior, baik GL ataupun saya, bisa melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu ketika ditemukan harus bisa dikritik, harus siap untuk ditegur. Yang tidak mungkin dan tidak akan pernah berbuat salah itu hanya Allah sendiri. Nah, puji Tuhan saudara, cukup sampai di sini. Tuhan memberkati.